Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak keadaannya? Baik-baik bukan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran PLH atau pendidikan lingkungan hidup dengan baik. Mari kita awali pelajaran ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Anak-anak, mari kita belajar pada hari ini dengan materi PLH pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 untuk anak kelas 4 yaitu tentang lingkungan hidup. Kita awali dengan peta konsep. Ya, peta konsep seperti ini. Lingkungan hidup dibagi menjadi lingkungan tidak sehat dan lingkungan sehat. Kemudian nanti untuk lingkungan tidak sehat menjadi masalah lingkungan dan dampaknya, serta menanggulangi masalah lingkungan. Sedangkan lingkungan sehat mengarah pada upaya peningkatan lingkungan sehat. Sumber belajar yang dapat Anda pakai, yang bisa kamu pakai untuk anak kelas 4 ini adalah buku yang ada di sebelah kanan ini, yaitu buku terbitan dari 3 serangkai kurikulum muatan lokal Kabupaten Gresik yang diterbitkan pada tahun 2010. Dapat juga kamu belajar untuk materi yang pertama pada buku ini, yaitu melalui lihat lingkungan kita yang di sekitar kita aja, yang berkaitan dengan pelajaran ini. Dan juga bisa kamu mencari dari referensi berupa internet. Ya. Selanjutnya, materi pokok yaitu untuk bagian pertama tentang lingkungan hidup. Tujuan pembelajarannya ada 3 hal. Diharapkan setelah belajar ini kamu nanti bisa menjelaskan pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, menyebutkan komponen-komponen lingkungan. Dan yang ketiga, dapat atau mampu menjelaskan upaya peningkatan lingkungan hidup yang sehat. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Kemudian lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, indah, dan rapi, sehingga terhindar dari kuman atau bibit penyakit. Sedangkan lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor, banyak sampah, tidak tertata rapi, dan gersang sehingga banyak kuman atau bibit penyakit. Anak-anak jangan khawatir ya, untuk materi yang disampaikan Pak Alimin ini sebenarnya sudah bisa kamu baca di buku PLH pada halaman 3 seperti tadi yang saya sebutkan. Di halaman berapa tadi? Nah, ini halaman 3 sampai halaman 6. Ini ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti ini Pak Alimin sekedar merangkum. Selanjutnya, apa saja komponen lingkungan itu? Ada 3 macam. Yang pertama, lingkungan biotik adalah bagian dari lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Jadi kalau biotik berarti makhluk hidup. Contohnya mikroorganisme, bakteri, ya, jadi wong Jawa uget-uget. Nah, itu fungsi seperti itu. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian lingkungan abiotik, lingkungan yang terdiri atas makhluk tidak hidup atau faktor alam. Ini bukan aktor, tapi kurang kalimatnya. Faktor alam. Contohnya tanah, suhu, cahaya, udara, air, dan batu. Kemudian yang ketiga komponen dari lingkungan adalah interaksi sosial. Ini adalah interaksi antar manusia. Hubungannya dengan antar manusia, antar kelompok dari suatu daerah atau daerah yang berlainan.
secara langsung atau tidak, tapi mempengaruhi individu itu, termasuk di dalamnya segala norma, aturan, adat istiadat, hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimana upaya peningkatan lingkungan sehat? Ada 9 ini yang ditulis Pak Limin. Yang pertama, menerapkan 7K. Apa itu 7K? Kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, mengelola sampah dengan benar. Yang ketiga, perawatan fisik atau bangunan rumah, bangunan sekolah. Yang keempat, penghijauan, banyak menanam tumbuhan hijau. Yang kelima, penyediaan lahan terbuka hijau untuk resapan. Yang keenam, perawatan selokan, got, parit, ya, harus bersih. Kemudian yang ketujuh, adanya penyuluhan. Jadi diajari atau diberi pembinaan secara berkala, apa dalam 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah situasi dan kondisi yang memungkinkan. Kemudian yang ke-8, melaksanakan kerja bakti rutin, mungkin berapa minggu sekali, 2 minggu atau 3 minggu, bahkan mungkin paling 1 bulan sekali ada kerja bakti rutin. Yang terakhir, mengikuti lomba kebersihan lingkungan. Karena dengan mengikuti lomba kebersihan kita banyak tahu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Saya rasa anak-anak untuk pelajaran PLH yang pertama, bagian pertama ini saya sangat singkat, sederhana. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik, bisa mengikutinya dengan baik. Yang paling penting pelajaran PLH itu, ingat, PLH itu adalah gabungan dari pelajaran IPA dan IPS. Oleh karena itu, kamu sering-seringlah membaca. Karena dengan membaca, maka akan banyak kita dapatkan ilmu pengetahuan yang berguna. Berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup, yang pertama materinya untuk kelas 4 adalah tentang lingkungan atau lingkungan hidup. Maka sering-sering kita membaca buku, maka insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Pak Alimin kalau mengadakan ujian atau ulangan atau evaluasi tidak jauh dari buku. Kalau katakan nanti soal-soalnya ya diambil dari kitab-kitab itu, tolong jangan sampai terlewatkan membacanya. Kalau banyak membaca ya insya Allah banyak yang didapat ilmunya. Anak-anak, untuk sementara saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.